Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Al-Ikhlas Kemenang Jakarta Barat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama yang paling utama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan karunia-Nya, anugerahnya, kenikmatan dari Allah yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan hidup, menghirup nafas di dunia yang fana ini, dan melanjutkan perjalanan kita di dunia melewati bulan Ramadan di hari yang ke-13 ini. Semoga kita semua tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan. Semoga Allah juga memberikan pahala kepada kita semua dan juga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lantunan sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad, menjadi wasilah, menjadi jembatan bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan kita diakui sebagai umatnya kelak. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan puasa yang saat ini kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah puasa yang saat ini kita lakukan di bulan Ramadan, hakikatnya tidak hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi lebih fokus lagi kepada esensinya, yakni kita menahan diri, kita menahan dan melawan hawa nafsu kita, agar kita tidak terjebak pada sikap-sikap yang tercela, agar kita juga bisa waspada, hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, dan bahkan apa yang kita pikirkan. Bulan puasa juga bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, menahan diri dari segala sesuatu yang maksiat. Ini kalau kita cerna, bulan puasa hakikatnya mengajarkan kepada kita semua nilai-nilai moderasi beragama, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Kementerian Agama melalui Menteri Agama, baik itu Pak Lukman Hakim, Gus Yakut, dan saat ini Prof. Nasaruddin, bahwa moderasi beragama menjadi salah satu cara pandang yang tepat dan layak untuk kita lakukan sebagai orang, sebagai umat beragama. Puasa mengajarkan kita menahan diri, sabar. Kalau misalnya kita di rumah sering diomelin istri misalnya, sabar,
bapak-bapak sabar. Anggap saja omelan istri itu sebagai motivasi agar bapak-bapak semakin kuat dalam menjalani hidup dan semakin sering, ya, semakin semangat dalam mencari rezeki. Ketika di rumah, anak-anak kita sulit untuk diajak ngaji, tadarus, atau bahkan sholat 5 waktunya sering telat. Sabar, karena kita berada di bulan Ramadan. Sabar, ingatkan mereka dengan baik, dengan kata-kata yang tidak menyakiti, karena seorang anak itu hakikatnya meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga apa saja ucapan kita, perbuatan kita di hadapan anak harus mencerminkan suri toladan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sabar yang menjadi hal penting di bulan Ramadan ini. Kita menahan diri juga agar tidak melewati batas atau melakukan hal-hal yang ekstrim. Kalau di dalam konsep moderasi beragama ada konsep moderat, kita berada di tengah-tengah, kita tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Ketika menghadapi situasi tertentu, kita dianjurkan untuk sabar dan selalu menelaah segala sesuatunya agar tidak bersikap ekstrim. Itulah nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam ibadah puasa. Selanjutnya, nilai yang selanjutnya adalah nilai toleransi. Di bulan ini kita merasakan kepedihan, kita merasakan lapar, dahaga. Meskipun sebenarnya hakikatnya kita orang kaya, kita mampu membeli segala sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan perut kita, tetapi kita dianjurkan untuk menahan lapar agar kita merasakan kepedihan, agar kita merasakan kelaparan yang dialami oleh orang-orang di luar sana yang kurang beruntung, sehingga menumbuhkan prinsip toleransi kita kepada mereka, yang akhirnya kita peduli terhadap mereka, kita memberikan sesuatu, memberikan makanan, memberikan uang dan lain sebagainya, yang itu memiliki nilai toleransi kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai penting yang dimiliki pada ibadah puasa yakni yang selanjutnya adalah nilai keseimbangan dan nilai kesederhanaan. Di dalam puasa di bulan Ramadan ini, kita juga dianjurkan untuk senantiasa seimbang antara fisik dan rohani. Ketika rohani kita ingin sekali melaksanakan ibadah, tetapi fisik kita lemah, fisik kita tidak sanggup, Allah tidak memaksakannya. Sama halnya ketika fisik kita kuat tetapi rohani kita tidak sanggup, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Maka prinsip nilai keseimbangan itu harus selalu diutamakan oleh kita semua. Jangan sampai kita sering kali beribadah tetapi lupa untuk menjaga kesehatan. Kita puasa penuh setiap hari, bahkan setelah Ramadan, Syawal, kemudian bulan lainnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu penuh puasanya tetapi tidak mementingkan fisik, itu juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadisnya yang artinya berpuasalah dan berbukalah, melakukan sholatlah atau sholatlah dan beristirahatlah, karena sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Maka kita harus mengingat keseimbangan antara fisik dan rohani, keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Selanjutnya adalah nilai kesederhanaan. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita sering kali melihat ini menjadi semacam paradoks atau kebingungan tersendiri.
Di sisi lain, bulan puasa menganjurkan untuk sederhana, tetapi faktanya di luar sana terkadang kita masih melihat ketika berbuka puasa seseorang cenderung ingin memasukkan segala sesuatu ke perutnya, makan, minum yang melampaui batas. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melampaui batas. Ini menjadi peringatan besar bagi kita semua agar senantiasa mengerti dan memahami esensi puasa, yakni kesederhanaan. Kalau kita bicara pemerintahan, ini juga berkaitan dengan efisiensi. Nah, ini pola-pola kesederhanaan juga mulai ditunjukkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, dan semoga efisiensi ini juga masuk ke dalam hati dan sanubari kita, melaksanakannya kepada pribadi kita dan keluarga kita. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini, bahwa kita harus berbuka puasa yang seadanya. Jangan sampai istilahnya makanan apa saja tersedia tetapi akhirnya mubazir. Karena ketika mubazir, kita ingin mendapatkan pahala puasa namun kita mubazirkan makanan, itu sama saja bohong. Kenapa bohong? Karena mubazir adalah tanda temannya setan. Kan kita tidak ingin kita menjadi teman setan, makanya harus terus berhati-hati dan selalu melakukan kesederhanaan dalam setiap kesempatan. Semoga di Ramadan ini kita juga senantiasa mampu memberikan kebahagiaan untuk orang lain, khususnya kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan kita semangat terus menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tadarus, tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, yang endingnya nanti kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.